Pace bene, masih di mea culpa. Ketika masuk ke dunia, Yesus bersabda, "Ya Allah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan ini dibacakan pada tanggal 25 Maret. Kalau kita hitung ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan sebelum hari Natal. 9 bulan sebelum kelahiran. Ya, disitulah mulai Maria mengandung. Dan diperkirakan satu penanggalan yang simbolik, mau menunjukkan bagaimana Yesus itu yang lahir sebagai manusia, ya berproses sebagai manusia. 9 bulan sebelum ia lahir, malaikat datang untuk mengunjungi dia dan berkata, "Engkau akan mengandung." Ada orang yang memusatkan perhatiannya pada catatan-catatan ini, apakah benar atau tidak, apakah benar tanggal 25, apakah benar 9 bulan sebelum tanggal 25 Desember malaikat Gabriel datang berkunjung. Tugas kita dengan bacaan ini bukan terutama membuat pencarian pembuktian historik, meskipun itu bisa dilakukan. Tetapi pesan yang mau disampaikan oleh bacaan ini adalah bahwa benar sabda Allah itu tinggal bersama dengan kita. Allah yang kita kenal adalah Allah yang mau bersama dengan umatnya. Kita dalam hidup kita senantiasa disertai oleh Allah. Keyakinan ini perlu dan penting sekali untuk membantu kita memahami Allah yang mana yang kita sembah. Karena konsep tentang Allah itu berbeda-beda. Nah, kita hendak meyakinkan kita Allah yang kita kenali itu
adalah Allah yang hadir di tengah umatnya. Dan kita dalam situasi apapun ditemani oleh Allah. Bila ada keyakinan ini, maka niscaya kita memiliki perasaan ditemani, disertai, dikuatkan dalam perjalanan hidup kita setiap saat. Lalu kita juga melihat di sini Maria yang memberikan tanggapan positif atas kehendak Allah dalam hidupnya. Bagaimana Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemarin dalam sebuah jalan salib ada satu kalimat menarik. Tuhan, bantulah kami untuk bisa menerima kehendak-Mu. Terutama ketika kehendak-Mu bukan sesuatu yang kami inginkan. Ada kalanya kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang benar kita inginkan saat ini. Kalau kita mau mengandalkan keinginan manusiawi kita, gitu ya. Tetapi untuk bisa mengikuti kehendak Allah, kita membutuhkan bantuan darinya. Hati yang lapang, ketaatan untuk mau mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Bahkan persoalan kita adalah kadang kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidupku. Karena itu selalu dituntut latihan rohani dengan dua-dua yang lebih intim dengannya, dengan hubungan yang lebih erat dengannya. Semoga bacaan ini mengingatkan kita untuk melihat bahwa Allah itu begitu baik. Allah yang kita kenal adalah Allah yang mau tinggal bersama dengan kita. Dan yang kedua, keinginan Allah untuk tinggal bersama dengan kita tanggapi juga dengan tanggapan positif. Seperti Maria menanggapi Allah itu. Dengan berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku, pada kami, menurut perkataanmu. Amin.